Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar Setiawan dengan NPM 247100008. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang budaya organisasi. Yang pertama, pengertian budaya organisasi berdasarkan Robbins and Judge 2008, yaitu sistem makna bersama yang dianut anggota organisasi dan membedakannya dari organisasi lainnya. Yang kedua, itu ada dari Luhans 2006. Budaya organisasi itu sendiri adalah pengetahuan bersama yang memengaruhi interpretasi, pengalaman, dan perilaku sosial. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan Auchi tahun 1981, budaya organisasi adalah sekumpulan nilai dan mitos yang menjadi dasar keyakinan serta pedoman perilaku bagi para karyawan dalam organisasi. Kemudian yang keempat ada Charles Hamdet Turner tahun 1994. Budaya organisasi adalah pola perilaku dan motivasi individu yang membantu menemukan solusi ketika menjadi perbedaan atau dualisme. Yang selanjutnya ada pentingnya budaya organisasi. Yang pertama adalah membantu organisasi berinteraksi dan beradaptasi secara sosial. Yang kedua itu menjadi pedoman sikap dan perilaku dalam organisasi. Yang ketiga adalah mencegah atau culture shock atau kegagalan penyesuaian nilai antar individu. Kemudian selanjutnya ada tingkatan budaya organisasi. Yang pertama ada tingkat yang tampak atau visible, seperti pakaian, simbol, perayaan, dan tata ruang. Yang kedua ada tingkatan yang tidak tampak atau invisible. Contohnya ada disiplin, makna, prestasi. Yang ketiga ada asumsi mendasar, yaitu keyakinan terdalam, misalnya konsumen adalah raja. Kemudian selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi berdasarkan Robbins 2002. Yang pertama ada inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana organisasi mendorong ke karyawannya untuk berinovasi dan berani mengambil resiko. Yang kedua ada perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan dihadapkan teliti dan cermat dalam pekerjaan. Yang ketiga ada orientasi hasil, fokus organisasi terhadap hasil akhir dibandingkan dengan proses atau teknik yang digunakan. Yang keempat ada orientasi pada individu, yaitu adalah perhatian manajemen terhadap kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Yang kelima ada orientasi pada tim, tingkat kerjasama dan aktivitas yang dilakukan secara kelompok bukan individu. Yang keenam ada agresivitas, yaitu dorongan untuk bersaing secara aktif dan dinamis. Yang terakhir ada stabilitas, sejauh mana organisasi menekankan konsentrasi dan mempertahankan status quo. Selanjutnya ada nilai budaya organisasi. Yang pertama ada nilai itu sendiri adalah yaitu value, keyakinan yang mendasari perilaku. Yang kedua ada espoused values, nilai yang secara resmi dianut organisasi, misalnya integritas. Yang ketiga ada innate values, yaitu nilai yang benar-benar dijalankan dalam perilaku sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada fungsi budaya organisasi berdasarkan organisasi dari yang lain. Yang kedua ada memberikan identitas bagi anggota. Yang ketiga ada membangun komitmen terhadap tujuan bersama. Yang keempat ada menjaga stabilitas sosial internal. Yang kelima adalah menjadi pedoman perilaku dan makna bagi anggota. Selanjutnya ada cara menanam budaya organisasi itu sendiri. Yang pertama ada menggunakan visi, misi, nilai dalam rekrutmen dan pelatihan. Yang kedua ada desain ruang kerja dan simbol visual. Yang ketiga ada menggunakan slogan, bahasa, cerita, dan mitos organisasi. Yang keempat ada teladan pimpinan dan sistem penghargaan. Yang kelima ada sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya ada penciptaan budaya organisasi berdasarkan Robin dan Judge 2008. Yang pertama ada pendiri memiliki karyawan yang sepemikiran. Yang kedua ada sosialisasi nilai dan perilaku pendiri kepada anggota baru. Yang ketiga adalah pendiri menjadi role model yang diikuti anggota. Selanjutnya ada peran dan pengaruh budaya organisasi berdasarkan Lutz 2006. Yang pertama
adalah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, komitmen karyawan, dan organisasi. Yang kedua ada budaya yang baik mendorong anggota untuk bertahan, merekomendasikan organisasi kepada orang lain, dan berkontribusi lebih besar. Yang ketiga ada kesesuaian dan keterbukaan. Budaya organisasi menjadi faktor penting bagi keberhasilan dalam menghadapi perubahan dan proses pembelajaran organisasi. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh manajer. Yang pertama ada kesadaran akan stabilitas budaya. Budaya organisasi cenderung tetap dalam jangka pendek sehingga perubahan memerlukan peran aktif manajemen, puncak, dan perencanaan jangka panjang. Yang kedua adalah rekrutmen yang sesuai nilai, memilih individu yang nilai pribadinya sejalan dengan nilai organisasi. Yang ketiga adalah sosialisasi dan pembelajaran, memberikan pemahaman yang cukup kepada karyawan tentang perilaku yang dihadapkan oleh yang hanya dihadiri. Yang keempat adalah menumbuhkan budaya etis dan spiritualitas kerja, yaitu mendorong nilai moral, kejujuran, dan makna positif dalam bekerja. Yang kelima ada kontekstualisasi budaya, menyadari bahwa budaya organisasi bersifat unik dan tidak dapat sepenuhnya dipindahkan atau ditiru oleh organisasi lain. Selanjutnya ada pemeliharaan budaya organisasi. Setelah budaya terbentuk, organisasi perlu menjaga dan memperkuat melalui yang pertama adalah keteladanan pemimpin, yang kedua ada penghargaan bagi perilaku yang sesuai nilai organisasi, yang ketiga ada menyesuaikan nilai terhadap perubahan lingkungan, yang keempat ada komunikasi dan pemeliharaan keberkelanjutan. Terima kasih, sekian pemaparan rangkuman materi budaya organisasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.